Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan melanjutkan renungan kita tentang doa Bapa kami yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini adalah apakah bumi dapat menjadi sama dengan surga? Ora et labora, berdoa dan mengerjakan yang kita doakan. Pepatah ini mengartikan bahwa adanya keselarasan dan kesinambungan antara apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita ingin mendoakan tentang kedamaian, maka yang kita lakukan adalah mengusahakan terjadinya perdamaian itu ada di antara kita. Demikian juga dengan salah satu pokok doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita perlu menjadi orang-orang yang mendoakan agar pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera surgawi dapat berlaku di atas bumi. Dan untuk hal ini, saya mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama adalah apakah kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang mendatangkan kesukacitaan dan damai sejahtera. Atau kita mengutamakan kesejahteraan yang sifatnya duniawi, yang mendatangkan ketamakan, iri hati, dan permusuhan. Paulus dalam surat Roma pasal 14 ayat 19 yang mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang kedua, kedatangan kerajaan Allah dan kebenarannya bukan saja menunjuk pada masa kini di mana Yesus sudah datang, tetapi juga menunjuk pada masa depan atau eskatologis di mana kerajaannya akan datang bersamaan dengan kedatangan Yesus kembali. Upaya menghadirkan pemerintahan Allah yang membawa damai sejahtera itu tidak pernah dan tidak bisa berhenti. Seharusnya menjadi nafas dan karya anak-anak Tuhan sepanjang masa. Dan yang ketiga, kedatangan kerajaan Allah dan kebenarannya berkaitan dengan kegembiraan di dalam mendoakan dan melakukan apa yang kita doakan. Kedukaan dan kegelapan dunia tidak perlu menjadi penghalang bagi pengharapan kedatangannya, kedatangan Raja Damai, kedatangan sejahtera Tuhan. Sebaliknya justru menjadi kegairahan, semangat yang bernyala. Karena kita sangat berpengharapan bahwa yang kudus, yang mulia, dan yang berkuasa yaitu Tuhan kita menyatakan kehendaknya yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bagian doa ini tidak terlepas dari ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pemerintahan dalam kerajaan Allah itu adalah milik mereka yang membutuhkan keadilan dan kebenarannya. Kerajaannya adalah milik orang-orang yang tertindas, tereksploitasi, tersingkirkan dalam tubuh dan jiwa orang-orang yang diperlakukan secara tidak manusia. Dan baginya ketidakadilan diberlakukan. Karena itu saudara, marilah dengan sukacita kita menyambut dan turut ambil bagian di dalam pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera, yang mau menghubungkan, memulihkan, mengikatkan, mempersatukan semua orang untuk bersama di dalam damai sejahtera Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.